Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, apa kabar nih? Udah lama gak ngonten. Iya, lama. Udah berapa lama Mas Lutfi? Berapa purnama ya? Nggak tahu. Udah lama banget pokoknya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat-sehat semuanya. Mas Lutfi sehat? Oh, sehat, insya Allah sehat. Sehat. Sehat, energi. BTW guys, kita tuh nggak sengaja loh. Ternyata kita tuh nggak janjian gitu loh. Baju kita kok sama sih warnanya coklat-coklat gitu loh. Padahal kan kita nggak janjian. Beneran ini beneran nggak ada janjian apapun, nggak gimmick ya. Oke, langsung aja kali ya biar nggak kelamaan nih. Udah durasinya udah 1 menit tuh buat opening talk. Kali ini mau membahas apa? Masih sama di buku ini, melanjutkan subbab selanjutnya, gitu ya. Oh iya, kok lupa perkenalan sih? Udah kenal, Oh, udah udah terkenal kenal. nih KW-nya Mami Apaan sih? Ganti aku Mas Lulu. Udah lanjut ke pembahasan ya. Udah kenal ya, jadi kita nggak perlu kenalan lagi kan. Kalau belum kenal bisa scroll video-video yang lalu-lalu lah. Kita udah kenalan, oke? Kali ini Mas Lutfi mau bahas tentang apa nih? tentang ilmu fikih, bukan ilmu sembarangan, gitu ya, Mar. Biar gak kelamaan, bisa langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Sebenarnya ilmu fikih tuh apa sih, dan ilmu fikih itu ilmu yang biasa pada umumnya atau enggak? Baik, sedulur semua, terima kasih host telah memberikan pertanyaan. Jadi langsung saja ya. Ilmu fikih itu ilmu yang umum, biasa, atau seperti apa? Di buku ini ya, yang saya baca, ternyata enggak gitu. Ada sebuah judul subbab yang sangat menarik gitu kan. Apa judulnya? Yaitu ilmu fikih bukan ilmu sembarangan gitu kan. Maksudnya gimana gitu. Mari kita bahas. Jadi kata penulis seperti ini. Kalau kita menggunakan Google dan mesin pencari sejenis untuk mencari sebuah artikel tentang hukum fikih suatu masalah di internet, pastilah kita akan banyak disajikan berbagai macam sumber yang kita sendiri bingung untuk memilih baca yang mana. Betul. Tapi sayangnya, dari sekian banyak artikel fikih yang ada, sebagian besar malah bukan artikel fikih yang sebenarnya. Penulis lebih sering menyebutnya dengan istilah seem like fikih, but it's not. Kelihatannya seperti fikih, tapi tidak gitu. Karena apa? Karena banyak artikel yang berseliweran yang berhubungan tentang itu, bukan malah membahas dari segi fikih dengan mengeluarkan pendapat-pendapat ulama fikih 4 mazhab atau selainnya, tetapi yang ada justru artikel penghakiman akan suatu masalah, bahwa masalah ini haram, bid'ah atau sejenisnya gitu kan. Tanpa menyertakan bagaimana istidlal hukum yang diambil dari dalil yang ada. Malah hanya dengan satu hadis saja sudah bisa dikenali hukum suatu masalah tersebut tanpa melihat bahwa ada ayat dan hadis yang berhubungan dengan masalah tersebut. Misalkan kalau ada penulis yang mengaku menulis fikih seperti ini dengan menghakimi bahwa A ini haram atau bid'ah dan sejenisnya, ini terdeteksi bahwa ia tidak akrab dengan kitab-kitab fikih dan kurang kenal dengan literatur kajian fikih. Terlebih lagi bahwa memang bid'ah itu bukan termasuk hukum taklif yang dikenal oleh para ulama fikih. Ulama fikih hanya mengenal hukum taklif ada 5 ya lor. Yang pertama apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bahkan
Menurut ulama Hanafiyah atau mazhab Imam Hanafi itu hukum taklif ada 7 gitu kan. Apa? Yaitu fardu, wajib, sunnah, haram, makruh, karohah tanzih, makruh, karohah tahrim, dan mubah. Tidak ada yang namanya hukum bid'ah. Dan kalau kita buka lagi kitab-kitab klasik para ulama salaf yang memang benar-benar salaf, yaitu para ulama fikih 4 madhab, kita tidak akan menemukan adanya hukum bid'ah yang menjadi hukum suatu amal. Karena memang fikih ini bukan ilmu sembarangan yang asal bisa disimpulkan hanya dengan hadis atau ayat tanpa tahu bagaimana cara mengistimbat dan beristidlal dengan metode yang memang ulama sudah sepakati. Rasanya memang perlu untuk sedikit membahas tentang apa itu ilmu fikih agar lebih paham dan jelas bahwa memang ilmu fikih bukan asal hadis, ilmu fikih bukan asal ayat, ilmu fikih bukan asal Al-Quran dan sunnah kemudian langsung memvonis. Bukan seperti itu gitu kan. Itu terlalu mudah bagi para ulama fikih karena memang tidak semudah itu. Jadi begini lor penjelasannya. Kalau sekarang kan udah zamannya internet ya. Internet dan juga semuanya lewat Google ada, semuanya ada gitu kan. Ada ChatGPT juga gitu. Nah, orang tuh sekarang lebih mudah untuk mencari sebuah hukum. Misalkan ketik saja hukum, misalkan hukum berjenggot, misalkan hukum memakai jilbab, itu kita bisa searching di Google langsung keluar semua artikelnya. Tapi masalahnya banyak sekali website, blog, artikel-artikel itu justru tidak membahas fikih, tapi langsung memvonis sesuatu hanya berdasarkan ayat tertentu, hadis tertentu gitu kan. Satu hadis, satu ayat. Padahal itu hukum tersebut masuk dalam ranah fikih. Dan fikih itu adalah ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat rumit, yang sangat jelimet, sangat rigid. Karena butuh kapasitas, butuh keilmuan yang sangat mumpuni. Bukan sembarangan orang untuk bisa mengistimbat dan beristidlal dengan ayat dan hadis yang kemudian muncullah hukum fikih itu. Itu gak semua orang loh, hanya segelintir orang, beberapa orang saja, seperti dokter spesialis lah seperti itu. Oleh karena itu di sini penulis mengkritisi banyak sekali artikel yang istilah seperti fikih tapi bukan fikih ya. Kelihatannya kayak hukum fikih tapi sebenarnya itu bukan hukum fikih, itu hanya vonis ya, vonis berdasarkan ayat tertentu, hadis tertentu. Padahal itu hukum fikih. Sehingga banyak sekali sekarang ustadz itu kan yang sering memvonis dengan seenaknya, bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Padahal bid'ah itu sendiri bukan hukum fikih, bukan produk hukum fikih. Karena produk hukum fikih itu hanya 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Bahkan di mazhab Hanafiyah itu ada 7 gitu kan. Terus kemana, di mana letak posisi bid'ah itu gitu kan. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Intinya bid'ah itu bukan hukum taklif, bukan hukum fikih gitu kan. Sehingga bagi sedulur, bagi kalian yang sering mendengarkan ustaz misalkan sering mengatakan ini bid'ah, maka perlu untuk coba dipelajari lagi kan. Barangkali ustaz tersebut belum belajar fikih gitu kan. Belum mendalami fikih, belum pernah membaca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd gitu kan. Dan sebagainya. Artinya biasanya orang-orang seperti itu tuh memang pemahaman fikihnya itu masih rendah, masih dangkal. Kalau dia paham fikih, ilmu fikih yang sebenarnya, insya Allah kata bid'ah itu jarang sekali terlontar dalam mulutnya.
Karena bid'ah itu adalah berbeda dengan hukum fikih taklifi, berbeda. Itu nanti ada pembahasan khusus tersendiri tentang bid'ah itu sebenarnya seperti apa. Itu ya Lor, saya berikan ke host. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih, nyambung ya. Tadi kan Mas Lutfi sudah menjelaskan bahwa penting untuk kita ya intinya mengetahui ilmu fikih itu. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, aku mau tanya nih, sebenarnya pengertiannya ilmu fikih sendiri itu apa sih Mas? Mungkin teman-teman yang di sana juga belum tahu ya. Apa sih ilmu fikih itu, bisa dijelaskan definisinya atau penjelasannya? Silahkan Mas Lutfi. Baik, setelah kita tahu tadi pengantar ya, sekarang kita membahas ilmu fikih itu apa. Karena ilmu fikih ini bukan ilmu sembarangan, jadi jangan dianggap sepele. Ini tuh ilmu yang sangat tinggi derajatnya, karena butuh kemampuan, kapasitas yang sangat tinggi dan besar untuk bisa menyelami ilmu fikih ini gitu. Baik, secara bahasa fikih itu artinya adalah faham. Asal katanya dari bahasa Arab yaitu faqiha, yang berarti faham dan mengerti. Secara istilah, kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Walaupun sejatinya esensi yang dikandung dalam definisi tersebut mempunyai arti yang sama. Adapun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal para ulama adalah, ini dalam bahasa Arab ya Nur, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil atau istimbat dari dalil-dalil secara rinci. Itu definisi ilmu fikih dalam literatur gitu kan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi itu satu persatu, dalam artian satu persatu bagian. Yang pertama ilmu, tadi kan ala ilmu gitu kan. Fikih adalah sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Sama sekali tidak ada hubungan dengan hal-hal yang mistis dan tidak bisa dipelajari secara ilmiah. Karena sejatinya fikih itu adalah sebuah ilmu dan bukan khayalan atau juga karangan-karangan asal-asalan itu. Kemudian yang kedua, al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Itu seperti apa? Secara singkat, poin ini cukup menggambarkan bahwa memang bukan yang dibahas dalam ilmu fikih itu bukan hukum sembarangan, tetapi hukum syariat gitu kan. Hukum syariat ialah hukum-hukum yang memang bersumber dari Allah melalui kitabnya dan lisan nabinya. Kemudian al-amaliyah, ini apa? Yang dimaksud dengan al-amaliyah adalah bahwa hukum fikih itu terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik jasadiah dan badaniah, bukan yang bersifat ruh, perasaan, atau wilayah kejiwaan lainnya. Artinya ilmu fikih itu hanya membahas apa yang terlihat oleh mata. Adapun yang ada di balik hati seseorang itu bukan wilayah kajian fikih sama sekali. Di poin ini juga menunjukkan urgensi ilmu fikih itu sendiri, karena memang ilmu ini mengurusi hukum-hukum amaliyah seorang muslim. Maka seorang muslim mau tidak mau harus tahu hukum pekerjaan yang dilakukannya. Karena setiap hari seseorang itu beraktivitas dan bekerja. Semua pekerjaan dan aktivitas itu tentu mempunyai bobot nilai ibadah. Ilmu fikih masuk dalam ranah tersebut untuk membimbing mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Untuk membimbing mana yang harus dilakukan dan diprioritaskan. Kemudian yang terakhir adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya diambil atau diistimbat dari dalil-dalil secara rinci. Maksudnya gimana? Nah, ini poin yang membuat ilmu fikih itu menjadi
punya prestis yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi gitu. Kenapa? Karena di poin ini banyak orang yang tidak mampu untuk menyanggupinya, tapi dipaksakan. Akhirnya fatwa hukum yang keluar darinya terkesan aneh dan bahwa memang aneh gitu kan. Kayak tadi bid'ah dan sebagainya. Padahal itu masuk ke dalam ranah fikih. Dan di fikih itu tidak ada hukum bid'ah, adanya 5 hukum tadi gitu. Poin ini memberikan gambaran bahwa orang ahli fikih itu haruslah seorang yang cerdas dan bukan yang hanya memahami dalil dari terjemahan belaka, kemudian memberanikan diri untuk berfatwa tanpa mengerti bagaimana caranya beristinbat dan mengambil kesimpulan hukum dari sekian banyak dalil, bukan hanya satu dalil. Di dalam Al-Quran itu ada ribuan ayat yang masing-masing punya kandungan hukum yang berbeda-beda. Pun demikian bahwa hadis Nabi itu jumlahnya juga ribuan, bahkan sampai ratusan ribu. Lalu bagaimana menentukan sebuah hukum dari sekian banyak ayat dan hadis tersebut? Maka perlu adanya metode yang disepakati oleh para ulama dan semua terangkum dalam sebuah ilmu yang namanya usul fikih. Ini yang penulis sebut dengan istilah otaknya syariah, artinya core of the core-nya. Karena bagaimanapun seorang yang tidak pernah mengenyam materi usul fikih sama sekali, ia tidak akan mampu untuk mengistinbat sebuah hukum. Kalau hanya dengan 1-2 ayat dan hadis kemudian menentukan hukum, itu bukan ahli fikih namanya. Karena memang fikih tidak sesimpel itu. Kalau hanya begitu, anak-anak yang baru bisa terjemah bahasa Arab pun bisa. Jadi intinya adalah ilmu fikih itu tidak sesimpel yang kalian bayangkan loh gitu loh. Artinya tidak hanya misalkan kita menemukan satu ayat, satu hadis lalu kita tarik kesimpulan hukumnya, enggak seperti itu. Artinya satu ayat dan satu hadis ini tuh masih menjadi racikan para ulama. Artinya masih banyak sekali ribuan ayat hadis itu yang mungkin bersinggungan dengan ayat ini, hadis ini. Artinya tidak semata-mata ketika kita membaca ayat atau hadis langsung kita simpulkan hukumnya hanya dengan terjemahan. Nah, oleh karena itu para ulama itu kan membuat sebuah metode, membuat sebuah ilmu khusus bagaimana cara meracik ayat dan hadis ini untuk menjadi sebuah hukum dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu usul fikih. Ini adalah core of the core-nya syariah. Di semua hukum syariah itu digodok di dalam ilmu ini. Kalau sedulur nggak paham ilmu usul fikih maka nggak usah berkomentar banyak-banyak gitulah. Artinya udah ikut aja kata ulama seperti itu. Itu ya Lor, saya kembalikan ke host. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga, Mas Lutfi. Gimana sih caranya membedakan mana orang-orang yang memang ahli fikih dan mana yang bukan? Kadang kan ada yang ngaku-ngaku atau gimana gitu. Boleh dijelaskan? Silakan. Baik sedulur semua, jadi kita akan membahas bagaimana sih cara membedakan ahli fikih dengan yang bukan gitu kan. Kita bisa membedakannya gitu kan. Orang yang hanya bisa berdalil dengan orang yang bisa beristinbat itu berbeda gitu ya. Jadi Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Al-Ibhaj mengatakan bahwa poin al-muktasab di istinbat ini menjadi pembeda antara ahli fikih dengan yang bukan ahli fikih. Poin ini mengharuskan seseorang yang ingin menjadi seorang faqih untuk bisa melihat secara detail dan komprehensif terhadap semua dalil yang ada, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini mengacu pada arti fikih itu sendiri yang secara bahasa berarti al-fahmud daqiq, pemahaman yang detail atau mendalam. Dengan pengetahuan yang komprehensif itu juga belum bisa seseorang disebut dengan faqih kalau tidak bisa mengistinbat hukum
dari dalil-dalil tersebut. Jadi selain tahu dalil yang banyak dan bukan satu-satunya hadis dan ayat atau ayat, seorang faqih dituntut untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dari dalil tersebut, tentu dengan metode dan rumusan yang benar yang telah disepakati oleh kalangan ulama. Dan kapasitas itu semua tidak dimiliki oleh semua orang, melainkan ia yang memang benar pakar dan ahli dalam bidang fikih. Orang yang mengetahui kewajiban sholat dan zakat bukanlah disebut sebagai ahli fikih, karena kewajiban sholat dan zakat serta puasa mengetahuinya tidak perlu dengan mengerutkan dahi dan mengeluarkan otot kepala, karena pengetahuan itu sudah sangat jelas dan mudah diketahui karena dalilnya jelas gitu kan. Tetapi ada teks-teks syariah, baik itu Al-Quran atau Sunnah, yang sama sekali tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahan belaka, tapi perlu ilmu khusus untuk mengetahui seluk-beluk teks syariah tersebut, yaitu metode yang telah ada dalam sebuah ilmu usul fikih. Karena itu, ulama tidak memasukkan kewajiban sholat, puasa, zakat, serta haji ke dalam perkara fikih. Karena semua orang, baik pandai atau tidak dalam syariah, mereka tahu itu semua. Yang disebut fikih ialah hukum yang memang butuh ijtihad untuk mengetahui dengan alat ijtihad yang sudah tersedia dalam kitab usul fikih. Jadi intinya gini lor, kita bisa membedakan mana yang ahli fikih, mana yang bukan, itu gampang. Artinya dia bisa nggak menyimpulkan sebuah hukum dari sekian banyak ayat dan hadis atau hadis itu. Jadi orang yang hanya bisa berdalil gitu kan, hanya bisa mengeluarkan ayat 1, ayat 2, hadis 1, hadis 2 itu belum tentu ahli fikih gitu kan. Maka dia harus ditantang, bisa nggak untuk menyimpulkan sebuah hukum dari ayat atau hadis yang itu memang kandungannya ribuan ayat, ratusan ribu hadis, bisa nggak? Kalau bisa, baru dia disebut ahli fikih gitu kan. Karena ukurannya itu istimbat, dia bisa nggak mengistimbat hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya lewat terjemahan saja, tapi lewat pemahaman yang mendalam gitu loh. Artinya ini butuh kemampuan khusus, nggak semua orang gitu loh. Itu ya lor, balik ke host. Terima kasih atas penjelasannya Mas Lutfi. Lanjut aja nih ke pertanyaan yang keempat ya berarti. Apa saja sih contoh pembahasan yang terkait dengan ilmu usul fikih? Boleh dijelaskan, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh apa saja pembahasan dalam ilmu usul fikih yang memang kemampuan khusus gitu kan. Nih saya kasih contoh. Yang pertama apa? Tentang al-am wal khos, yaitu tentang teks umum dan teks khusus. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, sebagaimana dalam ayat itu kan, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Itu dalam Al-Baqarah ayat 234. Kemudian dalam ayat lain dijelaskan bahwa iddahnya wanita yang hamil itu sambil melahirkan, sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 4, yang artinya dan perempuan yang sedang mengandung masa iddahnya itu sampai mereka melahirkan. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika seorang yang sedang hamil kemudian suaminya meninggal? Berapa lamakah iddahnya, masa menunggunya gitu kan? Apakah iddahnya mengikuti iddah hamil atau iddahnya wanita yang ditinggal mati suami? Nah, ini dalam usul fikih ada istilah al-am wal khos, yang artinya teks umum dan teks khusus.
Dalam hal ini, jika ada dua teks syariah seperti ini yang terkesan bertabrakan dan tidak bertemu titik kesamaannya, maka diteliti. Bisa jadi yang satu adalah teks khusus dan satu itu teks umum. Jika begitu, ulama membawa teks umum ke dalam kandungan teks khusus. Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah teks umum dan dikhususkan jika keadaannya hamil. Maka wanita yang ditinggal mati suami dan dia dalam keadaan hamil, iddahnya itu iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Itu ya lor, itu contoh dari penerapan metode al-am wal khas, teks umum dan teks khusus. Ada dua ayat nih, sama-sama tentang iddah. Kita orang awam kan bingung loh, ini gimana gitu kan. Ada kasus misalkan tadi orang wanita perempuan ditinggal mati suaminya, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Terus ada orang wanita hamil, itu iddahnya sampai melahirkan. Terus gimana kalau ada kasus perempuan wanita ditinggal mati suaminya dan dia sedang hamil gitu kan. Ini ayatnya nggak ada, ini ada dua ayat yang kesannya bertabrakan padahal enggak kan. Kita sebagai orang awam nggak tahu ini gimana hukumnya gitu kan. Oleh karena itu kita ikut serahkan pada ahlinya, yaitu ulama usul fikih gitu. Dalam usul fikih ada namanya al-am wal khas, teks umum dan teks khusus. Ternyata para ulama meneliti yang teks umum itu yang tadi, yang awal, yang teks yang teks khusus itu yang kedua, itu yang hamil. Sehingga teks umum dibawa ke teks khusus. Oleh karena itu dalam kasus wanita yang meninggal, wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka diambil yang kedua, yaitu iddahnya sampai melahirkan. Itu lor alur dari sebuah istinbat hukum. Itu enggak langsung sekonyong-konyong ini ya ini enggak ya. Ini yang benar nih, yang salah, enggak seperti itu. Ada prosesnya. Itu butuh ilmu, enggak cuman asal jeplak gitu lah bahasanya gitu ya. Asal jeplak itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Asal ngomong asbun, asal bunyi. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh lagi tentang metode istinbat hukum, yaitu an-nasikh wal mansukh. Dalam ilmu usul fikih juga ada istilah an-nasakh yang berarti hapus atau penghapusan. Seorang faqih harus tahu bahwa dalam teks-teks syariah ada teks yang sudah dimansukh atau dihapus hukumnya, dan ada teks yang menjadi nasikh atau penghapus. Maka dalam hal ini kandungan hukum nasikhlah yang digunakan. Contohnya dalam masalah Nabi yang pernah melarang menyimpan daging hewan udhiyah, daging kurban lebih dari 3 hari. Lengkapnya teks hadisnya sebagai berikut. Man dhuha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'un. Siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Orang yang tidak paham fikih akan langsung menyimpulkan bahwa haram menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi sayangnya itu keliru gitu kan. Sampai saat ini tidak ada ulama yang mengharamkan itu, karena memang nyatanya kandungan hukum tersebut telah dinasakh, dihapus oleh dalil yang lain. Tetapi kalau kita lebih teliti, sebenarnya hadis tersebut masih ada terusannya gitu kan, dan tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Terusan hadis di atas atau hadis tersebut adalah falamma kanal am al-muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madi qala kulu wa at'imu wadakhiru fa inna dzalikal am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu? Maka beliau menjawab, adapun sekarang makanlah sebagian,
sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami paceklik, sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi semakin jelas bahwa ilat atau sebab kenapa Nabi pada tahun sebelumnya melarang umat Islam menyimpan daging hewan udhiyah atau kurban lebih dari 3 hari. Ternyata saat itu terjadi paceklik dan kelaparan di mana-mana. Beliau ingin para sahabat berbagi daging dengan orang-orang, maka beliau melarang mereka menyimpan daging. Maksudnya agar daging-daging itu segera didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini memang tugas seorang faqih meneliti itu semua. Jadi memang seorang faqih itu bukan derajat sembarangan. Jadi dalam kasus ini itu ada nasikh wal mansukh. Dan artinya memang banyak sekali hadis gitu kan. Kita ketika membaca hadis itu kan membaca terjemahan. Sehingga kalau kita hanya membaca terjemahan, kita akan bisa terjebak tadi saklek gitu. Gak boleh haram menyimpan daging 3 hari. Padahal Nabi mengatakan itu, memerintahkan itu tidak hanya sekonyong-konyong, itu hanya ada penyebabnya, ada ilatnya. Kenapa? Karena waktu itu ada paceklik dan kelaparan di mana-mana. Sehingga Nabi memerintahkan supaya daging itu segera didistribusikan. Lebih dari 3 hari tidak boleh, karena orang itu membutuhkan makan gitu ya Nur. Sehingga inilah tugas para ulama, para faqih yang bisa mendeteksi, meneliti kandungan hukum ini seperti apa. Kemudian contoh terakhir yaitu tentang fahwal khitab. Apa itu? Nah, mari kita jelaskan. Kalau kita ubek-ubek Al-Quran dan hadis, tidak akan kita temukan adanya larangan memukul orang tua. Tapi kenapa seluruh ulama sejagat raya ini malah mengharamkan? Padahal sama sekali tidak ada larangannya yang tekstual, jelas, baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulama mengenal dalam usul istilah fahwal khitab, yaitu meneliti kandungan di balik teks syariah itu, baik itu larangan atau perintah. Ulama meneliti ilat atau sebab larangan dan sebab perintah yang termaktub dalam teks syariah itu. Maka segala hal yang menjadi penyebab larangan atau perintah yang terkandung dalam teks yang sudah ada atau termaktub, walaupun perkara itu tidak ada dalilnya, maka hukumnya mengikuti hukum yang ada dalilnya karena kesamaan sebab itu. Jadi memukul orang tua memang tidak ada dalil larangannya yang jelas, tapi ada larangan dalam Al-Quran yang berbunyi dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya orang tua, yaitu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi dalam ayat ini tidak ada larangan memukul, tapi hanya ada larangan berkata kasar kepada orang tua. Namun dengan kecerdasan yang memang diberikan oleh Allah kepada para ulama dan ahli fikih, mereka berkesimpulan bahwa yang dilarang itu bukan urusan verbal atau tidak verbal, tapi yang dilarang dalam ayat itu ialah segala hal yang menyakiti. Karena sejatinya berkata itu juga menyakiti. Maka itu segala bentuk menyakiti terhadap orang tua, baik itu verbal atau bukan, itu dilarang. Ibarat kasarnya gini kan, ngomong aja dilarang, apalagi mukul gitu. Nah dalam bahasa lain ini masuk dalam golongan mafhum muwafaqah. Nah mafhum muwafaqah ini adalah bagian dari fahwal khitab itu ya Lor. Jadi memang contoh yang terakhir ini mafhum muwafaqah, artinya ada ayat mengatakan jangan berkata ya nggak saklek saja gitu kan. Artinya memang tidak ada larangan memukul orang tua dalam Al-Quran, nggak ada. Adanya dilarang berkata dan membentak. Tapi karena ulama ini cerdas gitu kan, menyimpulkan hukum menggunakan metode mafhum muwafaqah gitu kan. Maka ibaratnya begini,
berkata ah saja nggak boleh, apalagi memukul gitu. Itu kan istilahnya kias aulawi, artinya analogi yang lebih tinggi seperti itu. Itu ya Lor, kembali ke host. Oke, terakhir bertanya ya. Jadi apa nih kesimpulannya Mas Lutfi sendiri dari pembahasan pada malam hari ini? Silahkan. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi itu seperti ini ya Lor. Jadi memang pekerjaan ulama khususnya ahli fikih bukan pekerjaan yang sembarangan. Seorang tidak bisa dikatakan ahli fikih kalau hanya tahu 1-2 hadis lalu berfatwa. Itu bukan seperti itu. Bukan seperti kebanyakan orang-orang yang sedang puber religi, yang tahu 1-2 hadis lalu memaksa orang lain ikut bersamanya, mengamalkan dan memfasikkan yang lain karena tidak ikut dengannya, padahal belum tentu pemahamannya itu benar. Maka dari itu perlu diluruskan bahwa fikih itu bukan cuma 1 hadis dan 1 ayat saja yang kemudian keluar satu hukum dengan status aneh karena memang dikeluarkan oleh orang yang bukan ahlinya. Jadi dalam meja seorang faqih itu bukan hanya 1-2 hadis, tetapi ada ratusan bahkan ribuan hadis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah mengumpulkan itu semua, mulailah seorang faqih memindai, menscan dengan dibarengi beberapa tinjauan seperti budaya dan sosial daerah setempat. Tidak asal jeplak, tidak asal bunyi gitu kan. Hukum yang dikeluarkan oleh seorang faqih. Bukan hanya karena 1 hadis lalu menjadi haram semua. Bukan juga karena tidak ada contohnya dari Nabi dan sahabat semua menjadi bid'ah gitu. Bukan seperti itu. Jadi bukan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, slogan yang harus dikampanyekan, tetapi kembali ke ulama yang harus digalakkan. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin memahami Al-Quran dan Sunnah hanya mengandalkan otak kita dan diri ini yang penuh hawa nafsu serta kepentingan tanpa melihat bagaimana cara ulama memahaminya. Jadi itu Lor, kesimpulannya bahwasanya ulama ahli fikih itu bukan yang tahu 1 hadis 1 ayat kemudian mengambil kesimpulan hukum, itu bukan seperti itu. Jadi ulama yang sebenar-benarnya ahli fikih pakarnya itu mereka mengumpulkan ratusan bahkan ribuan hadis, ribuan ayat, ratusan ayat untuk kemudian diteliti, dibaca, dipelajari secara mendalam. Baru setelah prosesnya selesai, barulah keluar sebuah hukum. Itulah yang namanya istinbat, menarik kesimpulan hukum dari berbagai macam ayat atau hadis. Bukan hanya 1 ayat 1 hadis, bukan. Kalau 1 ayat 1 hadis itu namanya bukan ulama, tapi apa ya namanya? Ya bukan ulama, bukan ahlinya, itu hanya KW, ulama KW 100 mungkin enggak tahu. KW 1000. Intinya ulama abal-abal. Itu hanya tahu terjemahan saja baru disumkan. Sehingga kesimpulan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah itu sebuah kesimpulan yang sangat gegabah dan memang perlu diluruskan. Itu ya Lor, intinya mari kita kembali ke ulama itu. Artinya kita harus merujuk kepada ahlinya, pada pakarnya. Jangan sampai kita menyimpulkan dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya perangkatnya. Serahkan pada ahlinya, pakarnya, dan orang yang ahli di bidangnya. Itu Lor kesimpulannya. Dan dengan co-host ya. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas penjelasannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menambah wawasan, menambah ilmu ya teman-teman, termasuk saya juga bisa menambah ilmunya dari penjelasannya Mas Lutfi tadi. Kita tutup ya. Kita tutup.
sesi diskusi sih, sesi materi dari Mas Lutfi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.